Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat, semakin menunjukkan kualitas kerja, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kembali kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Ini merupakan satu ulasan informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K dinyatakan tanpa tes tahun 2024. Nah, di sini disampaikan sehubungan dengan seleksi P3K 2023 yang mana ini juga adalah diikuti oleh seluruh honorer. Kemudian sesuai dengan kuota yang telah dipatok sesuai dengan bidang masing-masing, maka jelas banyak honorer yang mungkin tidak tertampung di tahun 2023 tahun ini. Misalnya, satu bidang tertentu formasinya 10 orang, lalu honorernya yang melamar 30 orang, maka jelas 10 orang tertampung, 20 orangnya masih menunggu. Artinya, tidak berkesempatan untuk bisa diangkat menjadi SNP 3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, semakin hangat perbincangan terkait dengan pengangkatan honorer tanpa seleksi tes di tahun 2024. Ini pertanda bahwa sinyal positif untuk para honorer yang kemungkinan gagal di tahun 2023 tahun ini diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes di tahun 2024 tahun depan. Informasi terkini Bapak Ibu katanya gagal seleksi kompetensi teknis, honorer kriteria ini langsung diangkat jadi P3K tanpa tes pada tahun 2024 tahun depan. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, pada informasi kali ini nantinya ada syarat tertentu yang mesti dipersiapkan oleh seluruh honorer. Sehingga nantinya Bapak Ibu honorer setelah mengetahui syarat ini, maka Bapak Ibu siap-siap untuk mempersiapkannya sehingga nantinya pada tahun 2024 tidak kewalahan pada saat pengangkatan menjadi ASN P3K tanpa seleksi tes. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak informasi sampai selesai. Bagaimana mekanisme pengangkatan tanpa tes dan apa syarat tertentu yang dipersyaratkan untuk Bapak Ibu honorer. Ikuti informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Meski gagal dalam tes seleksi P3K tahun ini, tenaga honorer jangan berkecil hati karena Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 memberikan kabar baik untuk Anda semua. Dalam arti untuk seluruh Bapak Ibu honorer di negeri ini. Nah, dengan demikian Bapak Ibu berarti para honorer positif bisa terakomodir menjadi ASN P3K tahun 2024. Perlu diketahui bersama, tenaga honorer yang gagal dalam seleksi P3K tidak akan mendapat pemutusan hubungan kerja. Itu satu kepastian Bapak Ibu. Hal ini sejalan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas yang segera menghapuskan tenaga honorer akhir Desember 2024 untuk segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB nomor 648 tahun 2023 yang membahas secara rinci mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional. Jadi ini dia Bapak Ibu ya, membahas mekanisme terkait dengan seleksi P3K jabatan fungsional itu sesuai dengan Kemenpan RB nomor 648 2023. Nah, tentunya ini perlu kita simak bersama kira-kira bagaimana mekanismenya. Ikuti terus informasi berikut.
Dari aturan tersebut, pemerintah akan memberikan prioritas pada dua kategori honorer agar segera langsung diangkat menjadi P3K. Jadi kedua kategori itu terdiri dari ex-THK2 atau tenaga honorer kategori 2 dan non-ASN. Dalam arti honorer non-ASN yang sudah lama mengabdi, bahkan dikatakan para THK2 dan non-ASN ini ada yang puluhan tahun dan belasan tahun sudah bekerja. Jadi suatu hal yang wajar kalau seandainya diprioritaskan pengangkatannya menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2024 tahun depan. Ini berdasarkan peringkat terbaik, artinya ada pemeringkatan Bapak Ibu. Dalam praktiknya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB mempersiapkan kuota pengangkatan untuk honorer atau kuota khusus honorer ini sebanyak 80% untuk kedua kategori tersebut. Jadi cukup luar biasa perhatian pemerintah untuk para honorer ex-THK2 atau tenaga honorer kategori 2 dan honorer non-ASN yang sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi ini sangat diperhatikan di tahun 2024. Tentunya sebagaimana yang telah diisukan bahwa honorer diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes 2024 khusus untuk kategori ex-THK2 dan non-ASN yang belasan bahkan puluhan tahun mengabdi. Selamat untuk Bapak Ibu yang dua kategori ini. 20% sisanya akan diambil untuk formasi umum yang mana kelulusan berdasarkan nilai ambang batas terbaik. Jadi ini nantinya yang 20% itu adalah formasi umum yang mana yang bisa jebol lulus adalah lulusan terbaik atau nilai ambang batasnya terbaik atau nilai passing grade-nya tinggi. Dengan demikian sudah jelas, pemerintah menempatkan tenaga non-ASN yang telah mengabdi untuk diberi afirmasi atau prioritas terlebih dahulu agar masuk ke P3K meski gagal dalam tes P3K tahun 2023 tahun ini. Diangkatnya honorer menjadi P3K tanpa syarat sudah tentu menjadi kabar bahagia yang ditunggu-tunggu saat ini disebabkan jabatan P3K akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Contohnya untuk kenaikan pangkat, honorer akan diberikan hak yang sama dengan PNS. Kebijakan ini tentu akan membuat birokrasi di Indonesia semakin lincah. Meski begitu, terdapat syarat agar honorer dapat langsung segera diangkat menjadi P3K yang terdiri dari 1. Honorer memiliki pengalaman di bidang yang relevan sesuai dengan jabatan fungsional yang dilamar dengan syarat minimal 2 tahun untuk jenjang pemula, 3 tahun untuk jenjang ahli muda, telah bekerja 5 tahun pada jabatan jenjang ahli madya, serta 7 tahun untuk jabatan jenjang ahli utama di instansi masing-masing. Itu penegasan poin pertama. Yang kedua, khusus jabatan fungsional dosen. Honorer perlu memiliki pengalaman minimal 2 tahun untuk jenjang asisten ahli, 3 tahun untuk kualifikasi pendidikan S3, dan 5 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2 pada jenjang lektor. 3. Memenuhi syarat selanjutnya dengan diterbitkan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Yang keempat, terdaftar sebagai salah satu peserta yang mengikuti pendaftaran dan seleksi melalui SSCSN yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara. Itulah beberapa syarat yang wajib dipenuhi untuk honorer agar langsung diangkat menjadi P3K di tahun 2024 tahun depan. Hal ini harus diperhatikan baik-baik mengingat tahun 2024 mendatang seluruh tenaga honorer akan dihapuskan statusnya sesuai ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Satu penegasan Bapak Ibu, penghapusan dimaksud adalah hanya penghapusan status karena memang dialih statuskan atau diangkat menjadi ASN P3K. Bukan berarti dihapus PHK, dihapus dirumahkan, atau dihapus dalam arti dipecat. Itu maksudnya penghapusan dimaksud. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga pengangkatan menjadi aparatur sipil negara tanpa tes dan status P3K tahun 2024
menjadi bagian seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia, terutama para honorer X tenaga honor kategori 2 dan honorer non-ASN yang sudah belasan bahkan puluhan tahun bekerja. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.